Bukan dunia yang nolak lu kaya, tapi energi lu yang ngerasa belum pantas. Channel Hukum Semesta, lu pernah nggak ngerasa udah kerja mati-matian, ngikutin semua saran dari video motivasi sampai workshop jutaan, tapi duit tetap seret kayak air pedam waktu musim kemarau? Kayak ada tembok gaib yang bikin rejeki nyangkut di langit-langit dan gak turun-turun ke dompet lo. Nah, jangan-jangan bukan kerja keras lo yang salah, tapi energi lo yang nyala ke arah yang salah. Bayangin nih ya, lo tuh kayak magnet, tapi bukan magnet modern yang cakep, kuat, dan elegan. Lo tuh masih kayak magnet jadul dari kulkas zaman bokap nyokap pacaran. Kusam, karatan, gak bisa narik apa-apa kecuali tagihan listrik. Kenapa begitu? Karena dibalik semua kesialan, kemacetan finansial, dan dompet yang selalu tipis pas tanggal tua, ada satu energi dalam diri lo yang selama ini lo anggap remeh. Bukan sekadar mood, bukan cuma mindset, tapi sinyal yang lo pancarin ke semesta. Dan semesta itu bro, kayak marketplace spiritual. Semua yang lo pancarin, kebaca. Nah, sebelum lo makin bingung dan nyalahin zodiak lo atau mantan lo yang katanya bawa sial, dengerin baik-baik nih. Video ini bakal ngebahas gimana cara uang tuh sebenarnya bisa ketarik ke lo tanpa lo sadari. Karena satu energi yang menyala dari dalam. Ini bukan energi dari batu akik, bukan juga dari kopi sachet 2000-an. Ini energi yang kalau nyala, lo bisa jadi kayak antena rejeki. Tapi kalau mati, lu kayak tiang listrik copot kabel, berdiri doang, gak guna. Tapi sebelum gue lanjut, gue mau ngucapin makasih dulu buat lo yang udah subscribe channel Hukum Semesta. Lo semua bukan cuma pelanggan, tapi bagian dari pasukan elit spiritualis tongkrongan yang lagi bangkit dari keterpurukan hidup. Bareng-bareng. Bukan cuma nyari cuan, tapi nyari makna di balik angka. Dan buat lo semua yang udah rajin banget nge-share video ini ke grup-grup WA keluarga, grup alumni SD, yang isinya cuma kiriman stiker good morning, sampai grup FB konspirasi bumi datar, makasih ya, lo semua pahlawan tanpa konten. Gara-gara lo, algoritma YouTube jadi bingung. Ini konten spiritual apa stand up komedi spiritual sih? Tapi justru itu seninya. Hukum semesta emang gak pernah lurus. Belok dikit, tapi kena. Topik hari ini penting banget, karena ini bukan soal gimana caranya dapat uang, tapi soal kenapa uang bisa datang ke orang tertentu. Tanpa mereka ngoyo, ada energi yang nyala, yang bikin mereka kayak punya magnet tak kasat mata. Dan lo bisa juga kok kayak gitu. Tapi pertama-tama, lo harus ngerti dulu gimana hukum semesta kerja. Gak bisa asal tarik-tarik duit bro. Lo bukan pesulap. Nih, wejangan kuno dari leluhur kita bilang, rejeki iku cedak karo rasa syukur lan batin sing resik. Yang artinya, rejeki itu deket sama rasa syukur dan hati yang bersih. Tapi hati bersih di sini bukan berarti nggak pernah dosa bro. Bukan. Maksudnya tuh, lo punya energi batin yang selaras sama frekuensi kelimpahan. Dan ini bukan omong kosong ala dukun palsu yang nawarin susu. Tapi ini udah dibuktikan dalam sejarah, filsafat, sampai neuroscience. Di video ini, kita bakal bongkar. Apa sih sebenarnya energi yang bikin uang ketarik ke hidup lo? Gimana cara kerjanya menurut hukum semesta dan hukum ilahi? Apa kesalahan umum yang bikin lo terus-menerus nol besar walaupun udah capek kerja? Dan gimana caranya bikin energi ini nyala terus tanpa harus jadi biksu di gunung atau puasa 300 hari? Semuanya bakal kita bahas pakai gaya yang santai, tapi dalam. Lucu, tapi nyentil. Kayak omongan temen nongkrong yang tiba-tiba jadi ustadz semalam. Dan gua bakal bawa lo lewat kutipan, cerita, filsafat kuno, sains modern, sampai hukum semesta paling sakral yang jarang dibahas. Karena ingat, dulu hidup di tengah semesta. Tapi semesta bukan Allah. Semesta cuma ciptaan. Dan Allah tuh udah nyeting semuanya. Biar kalau lo selaras, lo tinggal narik. Tapi kalau lo ngaco, ya Allah kasih delay. Nih, gue kasih kata-kata sakral dari channel Hukum Semesta buat lo semua yang lagi nyari jawaban. Rejeki bukan soal pinter atau rajin, tapi soal lo nyala di frekuensi yang benar, atau lo mati dalam kemelekatan yang salah.
channel Hukum Semesta. Oke, siapin diri lo, karena setelah ini kita masuk ke sejarah, filsafat, spiritualitas, sampai sains modern yang bakal ngegali lebih dalam soal energi misterius ini. Dari dulu, uang itu bukan cuma lembaran, tapi simbol. Simbol nilai, simbol kepercayaan, simbol energi. Dan sejak zaman para leluhur sampai ke para ilmuwan zaman sekarang, semuanya udah nyadar satu hal. Uang itu ketarik bukan cuma karena kerja Rodi, tapi karena lo nyala. Energi lo nyala. Getaran batin lo sinkron sama arus limpahan yang gak kelihatan. Kita flashback bentar. Di zaman Yunani kuno, si Socrates sudah bilang, kenali dirimu, maka lo bakal ngerti segalanya. Termasuk cara lo narik kekayaan. Lah ini orang belum kenal undang-undang perbankan, tapi udah ngerti hukum energi batin. Kenapa? Karena dari sanalah semua dimulai. Kalau lo masih nyimpen energi trauma, luka, minder, takut gak cukup, ya yang lo tarik juga begitu. Rezeki ketahan bukan karena nasib, tapi karena sumbatan batin. Nih, gua ajak lo mikir. Ada satu studi dari Harvard Medical School. Mereka nunjukin bahwa tubuh kita tuh kayak antena. Dia nangkep dan ngeluarin sinyal elektromagnetik. Dan emosi lu tuh sinyal terkuat. Kalau lu panik, stres, takut miskin, lu literally ngirim sinyal ke semesta buat nolak uang. Tapi kalau lu tenang, percaya, lapang, penuh syukur, lu jadi magnet yang legit buat kelimpahan. Dalam neuroscience ada yang namanya sistem retikular aktif. Ini sistem di otak lo yang ngatur fokus. Misal, lo lagi pengen beli motor warna biru, tiba-tiba di jalan lo jadi sering banget lihat motor biru lewat. Padahal itu motor udah ada dari kemarin. Sama juga kayak rezeki. Kalau lo set otak buat nangkep peluang dan limpahan, lo bakal nemuin cara-cara uang dateng yang sebelumnya nggak lo sadarin. Makanya jangan heran kalau ada orang yang kayaknya hoki mulu. Karena sistem di otaknya udah disetel ke mode terima. Dalam Islam Nabi bilang gini, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Tapi banyak orang lupa lanjutan dari konsep ini. Niat bukan cuma kalimat di mulut, tapi resonansi di hati. Allah Maha Tahu isi hati, bukan isi rekening. Jadi kalau lo niat nyari rejeki tapi batin lo masih takut, curiga, dan sempit, ya gimana uang mau mampir? Coba bayangin batin lo kayak gelas. Kalau gelasnya kotor, air bersih pun jadi keruh. Kalau batin lo penuh emosi negatif, uang pun males mampir. Kenapa? Karena uang itu punya kecenderungan. Dia suka tempat yang bersih, lega, dan terbuka. Sama kayak orang kaya beneran, dia nggak betah nongkrong sama orang yang banyak ngeluh. Lanjut nih, di filsafat timur, khususnya ajaran Tao, mereka percaya semua ada yin dan yang. Ada aliran, ada keheningan. Dan kekayaan tuh hadir di titik seimbang. Terlalu ngejar, dia kabur.